Setelah diperiksa lebih dari 12 jam di Polda Metro Jaya, Firza Hussein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan konten pornografi pembicaraan dirinya dengan Rizik Syihab. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menetapkan Firza Hussein sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah didapatkan, diantaranya laporan masyarakat hingga keterangan ahli. Dalam kasus ini, Firza disangkakan pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kita mendapatkan hasil pemeriksaan dan kemudian penyidik melaksanakan gelar perkara malam ini. Kita lanjutkan. Dan dari hasil gelar perkara ini, bahwa malam ini ya, selesai jam 22 tadi gelar perkara, dinyatakan bahwa peningkatan status saksi FHM menjadi tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan konten pornografi, hingga malam ini Firza Hussein masih berada di Mapolda Metro Jaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Gadis Bianca yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Gadis, bisa Anda elaborasi lebih lanjut bagaimana penetapan status tersangka Firza oleh polisi? Ya, Krizia, tadi betul sekali Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menyatakan bahwa Firza Hussein ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pornografi. Firza ini ditetapkan dengan sangkaan pasal 4 dan 6 unsur pornografi dan ia diduga sebagai persona yang memproduksi konten pornografi, dan ada beberapa memang alat bukti yang sudah dikantongi oleh Polda Metro Jaya sebagai bahan untuk menguatkan peningkatan status Firza dari saksi menjadi tersangka. Dan hari ini pun selain memeriksa Firza Hussein juga dilakukan gelar perkara hingga ditetapkan Firza sebagai tersangka. 4 alat bukti tersebut diantaranya ialah keterangan saksi ahli. Ada 2 saksi ahli yang sudah dimintakan keterangan, yakni saksi ahli pidana yang menyatakan bahwa bukti berupa foto dan bukti percakapan antara Rizik Syihab dan juga Firza Hussein telah memenuhi unsur pelanggaran pidana. Lalu juga yang kedua adalah ahli face recognition dari tim Inafis Polda Metro Jaya yang memastikan foto wanita yang diduga Firza dan berunsur pornografi ini ialah asli Firza Hussein, dan sudah dilakukan sejumlah metode yang menganalisis wajah dari Firza Hussein dengan menggunakan sistem algoritma geometrik wajah. Dan bukti lainnya ialah bukti berupa foto yang berkonten pornografi. Selain itu juga bukti dari kutipan percakapan antara Firza Hussein dan Rizik Syihab dan juga bukti laporan dari masyarakat. Dari sejumlah alat bukti dan juga sudah dilakukan gelar perkara, Firza Hussein akhirnya ditetapkan sebagai tersangka malam ini dan masih menjalani pemeriksaan. Krizia. Gadis, lalu apakah Firza langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, Krizia, setelah ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini Firza Hussein masih berada di dalam gedung Direskrimsus Polda Metro Jaya dan masih terus dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Kepolisian masih memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan Firza Hussein apakah nantinya akan ditahan atau tidak. Dan ini bergantung kepada proses penyidikan atau proses pemeriksaan ketika ia diperiksa sebagai tersangka hingga 24 jam ke depan. Dan Firza ini sudah 2 kali menjalani pemeriksaan. Sebelumnya Firza diperiksa di Makobrimob Kelapa II Depok ketika ia masih ditahan di sana berkaitan dengan kasus makar, dan saat itu Firza masih ditahan hingga saat ini dengan disangkakannya ia dengan kasus pornografi, berarti Firza menyandang 2 status tersangka. Dan selain itu juga saat ini Rizik Syihab sebagai seseorang yang bersangkutan dengan kasus unsur pornografi ini belum bisa diperiksa oleh Polda Metro Jaya karena yang bersangkutan masih berada di luar negeri. Dan polisi masih akan terus mendalami dan mengumpulkan sejumlah alat bukti yang akan memberatkan dari unsur pornografi, yakni pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang Pornografi yang
dengan ancaman 12 tahun penjara untuk Firza Hussein sebagai orang yang memproduksi konten pornografi. Krizia. Baik, Gadis Pianka melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Masih terkait kasus yang sama, pemirsa, ahli hukum pidana yang menjadi saksi ahli menyebutkan seluruh alat bukti yang dimiliki polisi dalam kasus dugaan skandal pornografi antara Firza Hussein dan Rizik Syihab seperti foto dan bukti percakapan ini memenuhi unsur pelanggaran pidana. Sosok Firza Hussein menjadi perhatian publik lantaran mencuatnya percakapan via aplikasi chat bermuatan pornografi yang diduga dilakukan dengan Rizik Syihab. Potongan gambar percakapan itu diketahui dilakukan pada Agustus 2016 atau 3 bulan sebelum aksi damai 4 November digelar. Muatan pornografi itu muncul dan menjadi viral pada akhir Januari lalu. Kasus itu disebut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, diungkap oleh tim patroli siber Polda Metro Jaya atas laporan Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi. Selain memeriksa Firza Hussein dan Emma, Polda Metro Jaya juga memanggil sejumlah saksi ahli untuk dimintai keterangannya. Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti, Effendi Saragi, menyebutkan seluruh alat bukti yang dimiliki polisi, seperti foto dan bukti percakapan, telah memenuhi unsur pelanggaran pidana. Pornografinya itu ya, untuk membuat ya, dan untuk menjadi model pornografi, dan juga untuk menyuruh orang jadi model pornografi. Itu aja. Artinya Firza sudah dia berpotensi sebagai tersangka. Iya. Ya, soal tersangka atau tidak bukan urusan saya. Saya pikir selesai unsur-unsurnya memenuhi atau enggak ya, saya memenuhi gitu aja. Kalau Riziknya sendiri apakah dia juga memenuhi unsur? Iya, memenuhi unsur untuk menyuruh orang lain membuat jadi model. Oh, menyuruh itu ya. Jadi model pornografi gitu. Kalau pasal berapa itu, Bang? Pasal 8 itu kalau untuk menyuruh itu ya. Yaitu 12 tahun, ya. Sementara itu, meski masih berstatus saksi, Rizik Syihab hingga saat ini belum memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Berdalih meminta polisi terlebih dahulu memeriksa penyebar konten pornografi, menjadi alasan Rizik tidak akan memenuhi panggilan pemeriksaan itu, meski sudah 3 kali mangkir. Bahkan, kuasa hukum Rizik Syihab juga akan mengadukan kasus itu ke PBB dan Komnas HAM Internasional. Tim Liputan Metro TV. Meski kehadiran Ketua FPI Rizik Syihab diperlukan sebagai saksi dalam kasus dugaan percakapan pornografi, namun tim kuasa hukum Rizik memastikan kliennya tidak akan mengikuti pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya polisi sudah menerbitkan surat penjemputan paksa bagi Rizik Syihab. Tim advokat GNPF MUI memastikan Rizik Syihab tak akan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya meski sudah 3 kali mangkir. Ada sejumlah alasan diantaranya meminta polisi terlebih dulu memeriksa penyebar konten pornografi. Kuasa hukum juga akan mengadu ke PBB dan Komnas HAM Internasional. Ahli tidak akan datang. Bahwa ini bentuk protes karena peristiwa hukumnya tidak ada sesungguhnya. Dan kalau ada pun peristiwa hukumnya tidak ada hubungan dengan Habib Rizik. Orang yang mendistribusikan dan memproduksinya itu yang harus diperiksa. Kalau begitu banyak sekali kerja polisi, kita bisa buka ini, ya, ini harus diperiksa semua. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan pemeriksaan saksi-saksi akan diikuti dengan gelar perkara. Setelah gelar perkara, baru dapat diputuskan apakah dipandang perlu bekerja sama dengan Interpol untuk mencari keberadaan Rizik. Setelah ada pemeriksaan kita gelarkan perkara, ya kan? Kita gelar perkara. Nah kita tunggu saja hasilnya, oke? Nah itu aja. Ya. Oke. Sekarang udah memang menjalin komunikasi dengan Interpol untuk nanti setelah dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya, pengacara menyatakan keberadaan terakhir pimpinan Front Pembela Islam diketahui berada di Arab Saudi. Setelah sebelumnya berada di Malaysia untuk menyelesaikan program studi. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.
Sejumlah pihak menyayangkan tidak hadirnya Rizik Syihab dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Rizik dianggap sejumlah pihak tidak kooperatif dan menilai seharusnya ketokohan Rizik diimbangi dengan sikap taat terhadap hukum yang berlaku, bukan justru mangkir dari panggilan polisi. Seorang tokoh yang high profile itu selalu akan mendapat perhatian dari masyarakat. Itu adalah menjadi masalah, ya. Apabila kemudian tidak konsisten, karena kita menganggap bahwa itu adalah tokoh high profile, lantas keputusan penegak hukum setengah-setengah, itu implikasinya buruk. Buruknya adalah kepada masyarakat kecil di bawah. Karena beliau adalah ulama yang punya umat, pengikut, seharusnya menjadi warga negara yang baik, teladan yang baik bagi umat, dan juga teladan yang baik bagi warga negara.